فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل إلينا محمدا خير الأنام وأنزل عليه القرآن خير الكلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ثم أما بعد. Saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang salat tarawih yang sangat penting yang akan kita laksanakan insyaallah hari apa? Hari Ahad. Jauh banget. Ya. Hari Ahad itu tanggal 3 ya? Kalau memang jatuh tanggal 1 Ramadan itu atau puasa kita mulai hari Ahad, berarti Sabtu malam Ahad sudah salat tarawih. Kalau jatuhnya hari Sabtu berarti Jumat malam Sabtu sudah tarawih. Ya, sudah siap tarawih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imamnya kenapa? Ya, kalau kita ingat lagi tarawih Nabi SAW itu yang hanya 3 kali, malam ke-23, malam 25 dan malam 27. Yang menarik itu ketika sahabat Nabi SAW yang bernama Nu'man bin Bashir ya berkata kepada Rasulullah SAW. Saat itu malam ke-25 jamaah begitu banyak, sahabat berkumpul di Masjid Nabawi dan sholat bersama Nabi SAW. Salat bersama dengan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Salat bersama dengan seseorang yang paling lembut hatinya, yang paling indah suaranya. Ya, kalau kita salat di belakang qori yang sangat indah suaranya, maka tentu kita akan nikmat salat di belakangnya. Betul, Pak? Ya, betul, Pak. Nah sekarang bayangkan solat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat yang paling indah. Maka ternyata tidak terasa solat itu sudah mencapai pukul 12 malam. Ya, dari ba'da Isya sampai jam 12 malam. Berarti 4,5 jam dihabiskan. Dan saat itu Nu'man bin Bashir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berhenti, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Ya Rasul, bagaimana kalau di sisa malam ini kita lanjutkan dan kita tambahkan solat lagi? Padahal solat tarawihnya sampai jam 12 malam. Tapi sahabat itu sudah kecanduan dengan solat tarawih. Maka dia bertanya, bagaimana kalau seandainya kita lanjutkan saja ya Rasul? Masih ada waktu yang panjang sampai dengan waktu sahur. Maka saat itu Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif." Sesungguhnya barang siapa yang terus salat bersama imam, yaitu salat tarawih, hatta yansarif, sampai imam sudah selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan pahala untuknya ia telah menghidupkan semalam
suntuk. Hanya sholat bersama imam sampai dengan selesai. Boleh jadi imam sholatnya hanya 1 jam, boleh jadi imam sholatnya hanya setengah jam, dan boleh jadi imam sholatnya hanya berapa menit? 11 menit. Ya, kalau di Al-Karamah sepertinya 2 jam ya. Amin ya. Ini aminnya lain ya. Aminnya bukan amin penuh harap nih. Ya. Ya ternyata kita lihat perjalanan keimanan para sahabat sejak Nabi berada di Makkah 13 tahun. Kemudian Nabi SAW 10 tahun di Madinah. Artinya sahabat itu menempa iman mereka dan keimanan mereka sudah mencapai level di mana sholat itu sudah tidak lagi merasa berat. Ternyata membutuhkan belasan tahun. Ternyata untuk sampai ke arah sholat itu menjadi kebutuhan. Sehingga jika tidak dilakukan, tubuhnya akan merasa aneh. Ruhnya akan merasa ada yang kurang. Itu ternyata membutuhkan belasan tahun sampai puluhan tahun. Ya, demikian juga dengan kita. Untuk sampai ke arah di mana sholat itu sudah tidak lagi berat. Untuk sampai di mana kita berharap agar justru sholat itu semakin panjang, itu membutuhkan waktu belasan sampai puluhan tahun. Masjid ini sudah berdiri berapa tahun? Sudah lama. Waktu berubah jadi masjid berapa tahun? 2017. Ya, sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Ya. Maka hendaklah kita menjadikan masjid ini bagaimana memiliki visi 10 tahun lagi masjid ini jamaahnya semuanya itu sudah cinta dengan sholat berjamaah. Harus kita bikin target. Ya. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ya, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid, jika kamu menyaksikan seseorang itu terbiasa berada di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka berikan kesaksian untuk dia adalah mukmin yang sejati. Keimanan dikaitkan dengan intensitas ia berada di masjid. Kalau seseorang sering kita lihat ada di masjid, berarti dia ciri orang beriman yang sebenarnya. Bukan imam sekedar identitas atau KTP. Ya, bukan Islam sekedar identitas dan KTP. Kita lihat di masyarakat saat ini, ya, ketika berada di momentum bulan Ramadan, banyak di antara mereka itu yang beramal untuk diri sendiri dan egois. Ya, melupakan pentingnya beramal secara berjamaah. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW memberikan sunnah kepada para sahabat agar setiap orang itu berusaha memberikan makanan untuk berbuka kepada orang lain. Ya. Nabi SAW sampaikan, "Man aftara shaiman", siapapun yang memberi makan iftar kepada orang yang berpuasa, maka berpindah pahala orang yang berpuasa itu kepada orang yang memberikan. Ya, min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan sedikit pun. Ya. Nah, sekarang Dewan Kemakmuran Masjid memiliki kesempatan untuk mengcover semua orang yang ingin memberikan makan iftar. Maka hendaklah kita mulai beramal jama'i. Ya, cerdas dalam beramal yang seperti ini bisa dijadikan kolektif. Ya, bisa dijadikan kolektif. Ada di beberapa masjid saya lihat misalkan, ya, hari pertama yang memberikan buka itu adalah RT 1. Hari kedua yang memberikan takjil RT 2. Hari ketiga dan seterusnya. Ya, biasanya ini masjid di lingkungan 1 RW. Ya, kalau di Al-Karamah seperti ini enggak? Iya juga. Masya Allah. Berarti ini sudah cerdas dalam beramal. Ya. Kenapa?
Satu hari dua orang atau 2 RT, Bu? 2 orang, ya. Masya Allah, ya. Nah, hal ini bisa kita kembangkan ke yang lain, ya. Di beberapa masjid saya lihat dari yang awalnya takjil atau iftar untuk berbuka puasa di bulan Ramadan sampai akhirnya beralih ke puasa-puasa sunnah, ya. Puasa sunnah yang tahunan itu ada puasa apa saja? Puasa Arafah, ya, di tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa apa lagi? Asyura, ya, tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Sebagian ulama menambahkan di tanggal 11, 9, 10 dan 11. Ada puasa apa lagi? Puasa tahunan. Ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah itu juga ada sunnah, ya. Kemudian dinaikkan ke puasa bulanan, yaitu 3 hari di setiap bulan yang disebut dengan ayyamul bid. Ayyamul bid ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Dengan rincian 3 dikali 12, 3 hari di setiap bulan. Berarti totalnya berapa? Ibu-ibu, biasa ke pasar, biasa ngitung 36 hari. 36 dikalikan 10. Setiap amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling minimal itu dilipat gandakan sebanyak 10. Ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kadang ada yang sampai 700 kali lipat. Dari 10 berubah menjadi 700. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ibaratnya seperti ia menanam satu benih. Dari satu benih ini ambatat sab'a sanabil, tumbuh ada 7 tangkai. Ya, setiap satu tangkai ada mi'atu habbah, ada 100 biji lagi. Ada 100 buah, ada 100 bunga dan seterusnya. 7 dikalikan 100 berapa? 700. Sekali sedekah dianggap oleh Allah dia sedekah 700 kali. Maka ada orang-orang yang berpuasa dianggap oleh Allah 700 kali puasa. Sekali saja dia, sehari saja ia berpuasa, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700. Ya. Ada kalanya mungkin dilebihkan lagi. Ya, dilebihkan lagi sampai dengan angka 1000 kali lipat misalkan. Ya, mungkin enggak amal kita hanya sekali tapi oleh Allah dianggap 1000 kali. Mungkin enggak? Ada enggak yang mustahil bagi Allah? Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala untuk siapapun yang ia kehendaki, bukan yang kita inginkan, yang Allah kehendaki. Ya. Maka ada orang yang sekali sholat di sebuah tempat yang Allah muliakan, misalkan di Masjid An-Nabawi, maka nilainya 1000 kali sholat daripada di Masjid Al-Karomah. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Harus 1000 kali dulu sholat di sini, nilainya sama baru dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Ada yang sampai 100.000 kali lipat. Itu seperti di Masjidil Haram. Harus 100.000 kali dulu sholat di sini. Ya, ada yang udah pernah ngitung di sini berapa kali sholat? 100.000 kali baru senilai dengan sekali saja sholat di Masjidil Haram. Demikianlah yang lain-lain, tidak hanya sholat. Puasa itu ada yang Allah lipat gandakan 10 saja. Ada yang sampai 700, ada yang sampai 1000, ada yang sampai 100.000. Ada yang tidak lagi menggunakan kalkulasi angka. Artinya hanya Allah yang maha tahu. Itulah yang Allah sebut dalam firman-Nya,
illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semuanya itu bisa dilipat gandakan sampai yang tadi kita sebutkan. Semuanya itu sudah tercatat dalam catatan amal baik kita dan diketahui oleh malaikat pencatat amal, kecuali puasa Ramadan. Karena puasa itu milik Allah sepenuhnya, maka Allah yang memberikan ganjarannya langsung. Sedangkan malaikat pencatat amal tidak tahu. Mereka hanya mencatat si fulan puasa, si fulan tidak. Tapi besaran nominalnya tidak tercatat di kitab tersebut. Kenapa? Hanya Allah saja yang tahu. Yang jadi masalah ketika kita justru banyak mengurangi pahala puasa kita. Maka Nabi mewanti-wanti kita semua, rubba shaimin, betapa banyak yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi sudah puasa, sudah menyemarakkan Ramadan, sudah membersamai kawan-kawan yang lain berbuka puasa bersama, tapi nanti ketika di akhirat, ketika dihisab ternyata 0 nilai puasanya. Dimulai dari 0 katanya. Ya, dimulai dari Pertamina itu. Dimulai dari 0, artinya dia merasa sakit hati saat itu. Merasa bahwasannya semua yang ia lakukan sia-sia. Sudah lelah-lelah 30 hari ia berpuasa, ternyata tidak mendapatkan apapun. Dan ini tidak hanya berlaku pada ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Ya, maka Nabi juga lanjutkan, rubba qaimin, betapa banyak orang yang melakukan sholat malam, laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Ia tidak mendapatkan pahala apapun dari sholat malamnya kecuali hanya rasa kantuk saja. Udah capek-capek begadang, capek-capek menahan ngantuk di malam hari, dia sholat, ternyata tidak dituliskan apapun untuk dia. Ya. Nah, begitu juga dengan sholat tarawih. Sama. Karena sholat tarawih itu bagian dari sholat malam. Ya. Karena di zaman Nabi itu nggak ada sholat tarawih. Benar nggak, Bu? Di zaman Nabi ada nggak sholat tarawih? Nggak ada. Adanya sholat malam. Ya. Kalau sholat di bulan Ramadan di zaman Nabi disebutnya dengan sholat malam. Belum ada istilah tarawih saat itu. Ya. Maka Nabi pernah terangkan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Bahkan di 10 hari terakhir Nabi tambahkan lagi, man qama lailatal qadri. Barang siapa yang mendirikan malam, salat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lampau seluruhnya. Bahkan ditambah ia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Yang katanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bukan senilai dengan 1000 tahun, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Udah tertipu Bapak itu. Ya, 1000 bulan bayangkan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun konversinya, maka sampai di angka 83 tahun. Ya, kita bisa beramal hanya 9 jam. 9 jam dari ba'da isya kan sampai dengan subuh. Ya, antara tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Hanya 5 hari. Nabi itu sudah berapa kali memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, di awal Nabi memberikan semangat Lailatul Qadar kepada sahabat supaya menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan. Tapi Nabi tahu, ya, generasi setelah sahabat itu imannya cetek, mau cari yang enak-enak. Maka Nabi SAW kurangi. Nabi kasih kata kuncinya, Lailatul Qadar dari 30 hari itu cuma ada di 10 hari terakhir. Ya. Lagi-lagi Nabi diberikan ilham dan wahyu oleh Allah,
ya, agar mempermudah lagi. Karena generasi belakangan itu pengen cari yang enak-enak, yang mudah-mudah. Ya. Kalau ditanya pilih dunia atau akhirat, pasti pengennya dunia akhirat. Sulit tuh kayaknya meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau sahabat ditanya dunia atau akhirat, mereka dengan mudah mengatakan akhirat. Ya, ini beda keimanan kita dengan sahabat. Maka Nabi akhirnya kasih tahu, ya, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar dari antara 10 hari itu hanya malam-malam yang ganjil. Lebih enak kan? Udah, kita yang genap-genap biasa-biasa aja tuh. Ya, yang ganjil baru semangat. Begitu kan yang terjadi di masyarakat, karena sudah dapatkan kunci dari Nabi SAW. Ternyata dari yang malam ganjil yang 5 ini, Nabi masih lagi-lagi memberikan kemudahan. Ya, Nabi sampaikan, jangan biarkan kendor di 3 malam ganjil yang terakhir. Berarti 29, 27 dan 25. Artinya maksud Nabi, Lailatul Qadar itu paling banyak kemungkinan terjadi di beberapa tahun itu di malam 25, 27 dan 29. Makanya itu kenapa Nabi SAW di malam 27 itu sholatnya sampai menjelang apa? Bukan menjelang sahur, menjelang subuh. Kan kata Nu'man bin Bashir, kami khawatir nggak kebagian makan sahur. Sampai begitu sholat malam. Padahal mulainya dari ba'da isya. Ya, malam 25 tadi sampai setengah malam, ternyata malam 27 sampai kami khawatir tidak kebagian waktu untuk makan sahur. Jadi sudah dekat banget sama subuh tuh. Ya. Nah ini malam 25, 27 dan 29. Ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang bersumpah, memakai sumpah. Namanya Zaid bin Thabit. Satu riwayat lain Ubay bin Ka'ab juga sama berkata seperti itu, yaitu demi Allah yang sering terjadi malam 29. Sampai begitu. Artinya karena mereka sudah melihat beberapa tahun, esok pagi mereka lihat tanda-tanda Lailatul Qadar, oh ternyata paling sering itu di malam 29. Coba kita sudah dikasih kemudahan sampai segitunya. Berarti paling tidak kalau kita malas-malas jangan sampai kendor di malam 29. Kan begitu paling tidak. Ya. Jadi kita ini umat yang sudah banyak dikasih kemudahan. Ya, enggak kuat semuanya ya sudah 10 hari. Enggak kuat 10 hari ya sudah 5 malam. Enggak kuat 5 malam ya sudah 3 malam terakhir. Enggak kuat 3 malam ya sudah 1 malam terakhir. Tapi lagi-lagi malam 29 kebanyakan di antara kita sholat tarawih pun masih malas. Kebanyakan kita justru melihat di beberapa masjid safnya mengalami kemajuan. Kebanyakan kita lebih sibuk dengan urusan lebaran. Kebanyakan kita lebih sibuk untuk membungkus parcel. Kebanyakan kita lebih sibuk pakaian baru, baju baru, kue lebaran. Dan kebanyakan kita pasti tahun ini kebanyakan pengen pulang orang udah dilarang 2 tahun sebelumnya. Ya kan? Nah ini. Jadi harus kita ingat betapa berharganya bulan Ramadan untuk kita semua. Di Al-Karamah pilih tarawih berapa rakaat? 11. 11 atau 23? 11. Kenapa, Bu? Kok cepet banget jawabnya 11? Ya, 23 capek. Kalau 23 di rumah aja ya. Ya. Saya berharap di tahun-tahun berikutnya di Masjid Al-Karamah itu mulai melakukan sholat tarawih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak terpaut dengan angka. Ada kalanya 11, kadang berubah jadi 13, kadang berubah jadi 23, kadang 11 rakaat tapi dengan formasi yang berbeda. Karena itu semua pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang 23 rakaat. 23 rakaat itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, 23 rakaat nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Benar. Terus kenapa ada dong? Itu justru karena Umar mengetahui bahwasannya angka yang digunakan oleh Nabi itu bukan angka yang harus seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana setiap malam itu dihidupkan untuk
ibadah. Ada orang-orang yang kuat berdiri selama 2 rakaat dalam tempo 1 jam. 1 jam cuma 2 rakaat. Ya. Kalau saya belum pernah sih. Saya pernah 2 rakaat 45 menit waktu dulu di Mesir sana. Jadi kalau Mesir, Bu, itu umumnya setiap malam itu habis 1 juz. Setiap malam habis 1 juz. Berarti kalau 11 rakaat, ya, nanti di witir yang pertama. Kok witir yang pertama? Emang ada witir kedua? Ya. Karena witir untuk 3 rakaat itu ada 2 formasi. Mau formasi 3 rakaat sekali salam, ada riwayatnya, atau mau 2 rakaat sekali salam, 1 rakaat sekali salam. Ya. Jadi 1 juz dihabiskan dari 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, 2 rakaat keempat, dan 2 rakaat witir yang pertama. Nanti 1 rakaat terakhir baca kulhu saja. Umumnya begitu di sana. Kenapa? Karena ingin 30 hari atau 30 malam itu Al-Quran khatam. Ya. Nah, yang menarik, ketika dulu kami berada di lembaga tahfiz Al-Quran, ya, di masjid tersebut itu 1 malam 3 juz, ya, karena memang tempat anak-anak ngapal Quran, harus beda dong levelnya dengan orang-orang umum, ya. 1 malam tarawih 3 juz, ya, dalam 20 malam. Tapi kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir, ya, itu sampai 1 malam 5 juz, ya, dan ada sebagian 1 malam sampai dengan 10 juz. Dan kalau sudah sampai seperti itu, ya, 1 kali sholat itu bisa 45 menit sampai 1 jam. Ya, suatu ketika, karena kami dulu masih muda, ya, namanya anak muda, Bu, ya, masih imannya labil, ya, nggak stabil. Kadang-kala kita ingin kabur dari syekh kami. Ya, jadi syekh kami mengajak, ayo sholat tarawih kita. Oh iya syekh, ya. Kadang kami itu kabur ke masjid lain, ya, yang semalam 1 juz aja gitu, capek gitu kan. Nah, tapi kebetulan kalau sudah syekh yang datang, kami kan malu gitu, ya, karena guru yang datangin murid di sana itu biasa, ya. Guru itu makan bersama dengan murid, ya. Guru itu mendatangi ziarah ke rumah murid, guru ngasih hadiah ke murid itu biasa di sana, ya. Nah, ketika kami dibawa oleh beliau, maka mau nggak mau kami harus ikut. Waktu itu saya masih semester kedua, belum tahu, ya. Maka saya dibawa ke masjid yang tadi 1 malam 5 juz. Karena belum tahu, belum siap, ya kan? Maka di rakaat yang pertama, waduh, pegel itu. Ya, nggak kuat saya duduk, Bu. Ya, nggak kuat, waktu itu masih berapa ya? 16 tahun kayak. Masih muda lah, ya, masih anak-anak. Nah, ketika saya tidak kuat, yang menarik itu ada kakek-kakek yang di sebelah saya, ya, yang ketika nanti saya wawancarain, dia itu sudah berumur 70 tahun. 70 tahun. Di sini paling tua berapa? Ada yang 80? Ada, ya, Masya Allah. 70 tahun dan tidak saya lihat sekalipun ia duduk ketika sholat tarawih. Ya, jadi kalau di sana tuh biasa di pinggir kanan, kiri itu ada kursi panjang, Bu. Ya, di kanan, di kiri ada kursi panjang. Itu disediakan bagi yang sudah tidak kuat, yang sudah mengalami pengapuran di lututnya, ya. Itu di sana pokoknya sholatnya. Mereka usahakan berdiri, tapi kalau sudah nggak kuat baru duduk. Ya, kalau di kita kebanyakan dari awal sudah duduk. Kalau di sana enggak, mereka coba dulu. Ya, sudah tidak kuat baru duduk. Ya, dan kalau di sana karena kebanyakan itu orang penyakit gula dan kolesterol, ya, biasanya itu mereka itu tidak kuat untuk duduk sila atau duduk tahiyat, maka semua disediakan kursi. Ya, yang menarik ketika sudah selesai, saya tanya kepada beliau, ya, Bapak mohon maaf berapa umurnya? Sudah 70 sekian. Saya lupa juga dulu 70 berapa waktu itu, ya kan? Terus saya tanya, sudah berapa tahun sholat di masjid ini? Sudah 20 tahun lebih.
Saya tanya, dari dulu masjid ini begini Pak, 20 tahun selalu, di 10 hari terakhir itu 5 juz. Oh iya, sudah lama. Ya, saya bertanya kepada beliau, bagaimana kiat Bapak bisa kuat lama-lama berdiri? Sedangkan umur Bapak sudah 70, saya baru 17. Dia 70, saya 17 saat itu. Ya, maka dia berucap begini, saya masih ingat betul kata-katanya. Ya, kamu berdiri dengan kekuatanmu, saya berdiri dengan keimananku. Kata dia gitu. Ya, kamu berdiri dengan kekuatanmu. Kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu enggak seberapa. Tapi saya berdiri dengan keimananku. Ya. Ini yang menarik. Kalau orang sudah beriman tinggi, kalau orang sudah senang mendengar Al-Quran, karena ciri orang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya kan? Di surat Al-Anfal ayat yang kedua disebutkan begitu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat dan firman Allah, zadatuhum imanan, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Saya seringkali menyindir jamaah di Indonesia. Jamaah di Indonesia bukan hatinya yang bergetar, tapi kakinya yang bergetar ketika mendengar ya imam membaca Al-Qur'an. Karena begitu lamanya. Padahal nggak seberapa kalau dibandingkan dengan yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, yang puasa itu bukan kaum muslimin yang ada di Indonesia saja. Ya, di Indonesia kita puasa cuma 14 jam. Ya, di beberapa tempat itu ada puasa yang lebih panjang lagi. Jadi baik tarawih kita lihat di negeri lain ada yang begitu panjang, kita masih mau begini-begini aja. Ya kan? Di Mesir itu Pak, udah biasa, udah menjadi tradisi, dan sudah tidak lagi berat mereka melakukan itu. Begitu juga dengan puasa. Puasa di kita itu cuma 14 jam. Ya, tapi kita itu banyak yang ngeluh, panas dan seterusnya. Ya, padahal di sana kalau musim panas sampai di angka 40 derajat. Kalau di Arab Saudi 50 derajat kurang dikit, ada yang sampai 51 derajat. Setengah mateng. Ya, itu di sana. Kita di sini paling berapa? Musim kemarau berapa di sini? Ya. 35. Itu pun dengan durasi 14 jam saja. Ya, di Jepang di Tokyo itu puasa bisa sampai 17-18 jam. Ya, 17 sampai 18 jam. Di Mesir tadi 16, ya. Di Tokyo sebegitu. Ada dulu saya punya kawan satu asrama. Ketika masih mendapat beasiswa di Al-Azhar, ada kawan satu asrama orang Rusia. Ya. Di Rusia itu biasa puasa sampai dengan 20 jam. Ya, itu masih di Rusia di bagian tengah. Belum di Rusia yang bagian paling atas tuh. Kalau kita ngelihat ke kutub utara itu, yang di atas-atas di benua Amerika ada Alaska, di benua Eropa ada Norwegia, ada Finlandia, ada Islandia. Ya, di bagian Rusia ada juga yang atas itu bisa puasa sampai 23 jam. Ya, jam 1 dini hari itu sudah azan subuh. Jam 1 dini hari. Emang di sana nggak ada muslim? Ada, jangan dikira. Banyak kaum muslimin di sana. Jam 1 itu mereka sudah nahan puasa. Sudah berhenti sahur. Ya. Maghribnya jam berapa? Maghribnya jam 12 malam. Ya, kalau siklusnya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, di sana lagi musim panas. Ya, di kutub utara itu siangnya sampai 23 jam, malamnya cuma 1 jam. Di kutub selatan sebaliknya, malam terus dia, siangnya pendek. Nah ini, ya ternyata itu bukan kita saja yang merasa berat untuk berpuasa. Di tempat lain juga ada orang-orang yang lebih berat.
Berapa banyak fatwa-fatwa yang menyebutkan kepada mereka untuk berpuasa ikuti negara yang terdekat yang memiliki kenormalan waktu. Berapa banyak fatwa dari Arab Saudi menyebutkan kepada mereka ikuti puasa sesuai dengan waktu di Arab Saudi. Tapi ternyata pada kenyataannya umumnya penduduk yang ada di sana lebih memilih tetap berpuasa sampai 23 jam. Karena memang bahasa syariat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya, summa atimmus syiyama ilal lail, kemudian lanjutkanlah puasa dari fajar sampai malam, yaitu sampai maghrib. Ternyata ada orang-orang yang tetap teguh berpuasa sampai 23 jam. Ya, sehingga di sana itu biasa mereka bersama dengan orang-orang di sana itu ada yang puasa tuh 3 waktu. Ya, ada yang ikut puasanya di Arab Saudi, ada yang ikut waktu negara yang terdekat, dan ada yang teguh sampai 23 jam. Ya, kita di sini tuh biasa-biasa saja kan. Cuma 14 jam. Masih banyak yang mengeluh. Nah, ini menjadi masalah bagi kita semua. Baik tarawih kita punya masalah, baik puasa kita punya masalah. Ini ngaku aja deh. Ini kan kita ini sama kaum muslimin, bersaudara, ibarat satu tubuh. Ini renungan buat kita semua, bukan buat ibu bapak saya, buat saya juga. Ya, di puasa kita punya masalah, di sholat tarawih kita punya masalah, di zakat fitri juga kita punya banyak masalah. Ya, berapa banyak orang yang tidak mau bayar zakat fitri? Beberapa saya tengok, saya survei, banyak pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga. Ya, dia berpikir bahwasanya ia tidak berkewajiban membayar zakat fitri. Ya, ia kira yang membayarkan itu adalah tuan atau majikannya. Padahal ia pun terkena kewajiban bayar zakat fitri. Banyak orang yang ketika melahirkan anak, ya, anaknya lahir ketika menjelang tanggal 1 Syawal, ya, lahir, maka sesungguhnya ia pun juga terkena kewajiban bayar zakat. Ya, demikian juga banyak orang yang tidak tahu bahwasannya membayar zakat fitri itu ketika ingin membayar dengan uang atau nominal, maka bukan dikadarkan dengan bahan pokok yang ada di kita, tapi dinilai dengan bahan pokok yang sudah dinaskan dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kita ini zakat fitri banyak masalah, ya, masalah itu pembagiannya, masalah itu juga tentang pengeluarannya atau pembayarannya. Ya, ingin ikut mazhab Hanafi yang pakai uang misalkan, tapi tata caranya sesuai nafsu dia sendiri. Ya, pada mazhab Hanafi mereka menyebutkan siapapun yang membayar zakat fitri menggunakan uang atau nominal, ya, maka hendaklah disamakan dengan bahan pokok yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu so'an min tamrin, 1 sok kurma, waso'an min syairin, 1 sok gandum, ya, waso'an min burrin, 1 sok sereal, waso'an min akid, dan 1 sok dari keju, waso'an min zabibin, 1 sok dari kismis. 5 bahan pokok yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin bayar pakai uang, itu senilai dengan 5 ini. Kalau di kita 3,5 liter beras, 1 liternya harga 12.000, udah kita kalikan 12 kali 3,5, kita bayarkan sebagai zakat fitri. Saya mau tanya, ini arahan siapa? Ya, arahan siapa? Arahan comot-comot, ya, arahan nafsu sendiri, ya. Sedangkan mazhab Hanafi, karena mazhab Syafi'i nggak diizinkan bayar pakai duit, ya. Mazhab Maliki nggak diizinkan bayar pakai duit. Mazhab Ahmad bin Hambal juga sama, nggak diizinkan. Cuma 1 mazhab yang mengizinkan, mazhab Hanafi. Itu pun mereka punya protokol tetap, ya, yaitu adalah uang yang senilai dengan 5 benda ini, bukan uang yang senilai dengan 3,5 liter beras. Kenapa kebanyakan kita masih bayar pakai uang senilai 3,5 liter beras?
Itu sudah berapa tahun bayar kayak gini caranya? Ya. Maka yang paling selamat, yang paling aman tuh memang bayar dengan bahan pokok. Ya, beras. 3,5 liter beras, aman kan? Ya enggak? Lalu kalau sudah dikasih beras, kenapa banyak masjid-masjid yang dibuka plastiknya, dicampur-campur semuanya, buat plastik baru, kemasan-kemasan lagi? Padahal yang membayarkan itu sudah niatkan, ini beras ini yang saya ingin keluarkan sebagai zakat. Ia pilih yang terbaik. Dicampur oleh panitia zakat dengan beras orang lain yang kualitasnya rendah. Campur aduk jadi satu, sehingga yang dibayarkan untuk orang tersebut adalah zakat dengan beras yang kualitas rendah. Karena sudah dicampur. Sedangkan zakat kita itu belum sah sampai panitia zakat sudah membagikan. Karena panitia zakat itu bukan amil zakat. Panitia zakat itu hanyalah pembantu kita untuk menyalurkan zakat. Ya, pihak ketiga lah begitu. Ya, kita titipkan. Kalau sudah titipkan berarti ada yang diamanahi dan ada yang memberi amanah. Yang memberi amanah ngasih beras yang bagus. Yang diamanahi dengan kesembronoannya dia campur-campur. Maka sudah menyalahi amanah. Ya, ini banyak masalah di kita tentang zakat fitri. Oh, namanya aja udah bermasalah tuh. Ya. Zakat fitrah. Yang benar namanya zakat fitri. Orang Arab juga bingung dengar zakat fitrah. Apa tuh zakat fitrah? Orang Arab taunya zakat fitri, ya. Karena zakat yang berkaitan dengan al-fitr, waktu sudah tidak lagi puasa. Kapan sudah tidak lagi puasa? Tanggal 1 Syawal. Makanya zakat fitri itu baru diwajibkan ketika sudah maghrib berakhir dari bulan Ramadan. Ya, maka kita lihat nggak ada panitia zakat yang berani membayarkan zakat 10 hari sebelum Ramadan berakhir. Ya nggak? Selain memang belum ada yang ngumpulin, ya, belum ada barangnya. Karena memang tidak diizinkan oleh syariat membayar zakat sampai jaraknya begitu jauh dari tanggal 1 Syawal. Yang banyak dilakukan di DKM sekarang tuh ngikut sahabat Ibnu Umar. Kebiasaan Ibnu Umar membayar zakat itu sehari atau 2 hari sebelum Lebaran. Ya, alhamdulillah ada riwayat ini, DKM jadi enak, Pak. Coba kalau nggak ada riwayat ini, berarti DKM makin repot itu di tanggal 1 Syawal. Mikirin tentang ya sholat idnya, ya, mikirin khotib nggak datang lagi kan, mau sholat, mikirin lagi pembagian zakat fitri. Tanggal 1 Syawal begitu sibuk kita, bener nggak? Sibuk banget, ya. Tapi karena dari riwayat Ibnu Umar, yang mana beliau kebiasaannya membayar zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum Lebaran, kita jadi enak. Kita jadi bisa bagikan sehari sebelum Lebaran, 2 hari sebelum Lebaran kita jadi bisa membagikan, ya kan? Nah, yang terjadi di masyarakat kalau kita bayar zakat fitri ke masjid 10 hari sebelum Lebaran, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, karena tadi saya katakan, sepanjang kita berikan ke panitia zakat di masjid, sepanjang itu belum dianggap bayar. Kapan sudah dianggap bayar zakat? Ketika sudah diserahkan ke fakir. Beda kalau bayar zakat ke amil zakat. Amil zakat itu yang basnas, yang pusat, dan turunan-turunannya, cabang-cabangnya. Ya, lembaga zakat di Muhammadiyah ada, lembaga zakat di NU ada, lembaga zakat di Persis ada. Masing-masing sudah mendaftarkan ke Basnas, mendapatkan surat dan legitimasi dari mereka untuk mengumpulkan zakat. Itu mereka amil zakat. Kalau sudah kita kasih, udah kita aman. Karena sudah di tangan amil zakat. Tapi kalau panitia zakat di masjid, kalau sudah kita serahkan, kita belum dianggap bayar sampai panitia zakat membagikan zakat. Nah, mengerti Bu? Ya, mengerti gak? Ya, ini penting sekali. Karena zakat itu begitu penting, kata Nabi, tuhratan lis-shaimina minal lagwi warrafath. Puasa kita kalau banyak celaknya, banyak jeleknya, itu ditambal dengan zakat fitrah lagi.
zakat fitri. Ya, kenapa ngomong Idul Fitri nggak berat, ngomong zakat fitri berat? Ya, ada nggak yang ngomong Idul Fitrah? Nggak ada. Nanti si Fitrah nengok. Ya, yang ada Idul Fitri. Begitu juga dengan zakat fitri. Ya, nanti Fitri nengok. Ya.